Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 12. Saya Syahrul Muayyad Asidiki dengan NIM 2212100087 beserta rekan kelompok saya yaitu Tasya Ruspita dengan NIM 2212100103 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas C dengan judul materi yaitu evaluasi kurikulum. Langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama yaitu tentang jenis-jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama ada evaluasi perencanaan dan pengembangan. Evaluasi perencanaan dan pengembangan sangat dibutuhkan untuk mendesain kurikulum dengan sasaran utama yaitu memberikan bantuan terhadap tahap awal dalam menyusun kurikulum. Persoalan yang disoroti mencakup tentang kelayakan dan kebutuhan. Yang kedua yaitu evaluasi monitoring, yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk memeriksa apakah kurikulum mencapai sasaran secara efektif dan apakah kurikulum ini terlaksana sebagaimana mestinya dengan hasil proses yang sangat baik atau mengetahui kemungkinan dan pemborosan sumber-sumber pada waktu terlaksananya sehingga dapat dihindarkan. Yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Evaluasi dampak yaitu dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang tertimbul oleh suatu kurikulum. Dampak ini dapat diukur berdasarkan keberhasilan sebagaimana indikator pencapaian tujuan kurikulum. Yang keempat adalah evaluasi efisiensi ekonomis. Maksud dari evaluasi efisiensi ekonomis yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi kurikulum, yaitu untuk diperlakukan perbandingan antara sejumlah biaya, tenaga, waktu yang diperlukan dalam kurikulum dengan kurikulum lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Yang kelima yaitu evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampak, serta tingkat keefektifan efisiensi. Materi selanjutnya yaitu strategi evaluasi pendidikan. Menurut Syahrudin dan Mutiani pada tahun 2020, dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, perlu dilakukan berbagai strategi diantaranya. 1. Pengembangan kurikulum harus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman seiring dengan perkembangannya iptek. 2. Pengadaan literasi dan sumber rujukan sesuai bidang studi haruslah sudah teruji keabsahannya dengan rentang waktu rilis terbaru. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional seperti pengadaan alat peraga dan pada mata pelajaran IPA di tingkat sekolah dasar, TK, SLB, laboratorium IPA, dan pada tingkat menengah pertama dan menengah atas, serta pengadaan alat-alat penunjang pembelajaran sekolah, kejuruan hingga laboratorium pada perguruan tinggi. Keempat, pelatihan kualitas kompetensi guru dan dosen. Yang kelima, pengadaan sumber bacaan baik buku maupun e-book yang berisi edukasi perpustakaan yang telah didukung dengan pengetahuan teknologi komputer pembelajaran. Berdasarkan teori yang telah disebutkan, lebih lanjut Syahrudin dan Mutiani pada tahun 2020 menjabarkan bahwa evaluasi pengelolaan kurikulum memiliki strategi yang dapat digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain pengelolaan kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang lebih bervariasi agar terkesan tidak monoton, sehingga peserta didik
tidak gampang merasa bosan. Lalu mengadakan kegiatan rombongan belajar demi keefektifan waktu dan keefisiensian materi pembelajaran. Menyediakan buku pedoman pembelajaran tidak hanya bagi guru, melainkan juga bagi siswa. Melaksanakan kegiatan remedi sebagai hasil evaluasi sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk memperbaiki hasil kerjanya. Selalu menerapkan pengetahuan tentang teknologi sebagai upaya dasar dalam menghadapi kemajuan zaman. Namun strategi peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan cara lain. Tidak harus mengandalkan evaluasi kurikulumnya saja, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari segi yang lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dari segi guru. Guru dalam hal ini tidak hanya dituntut melaksanakan tugas secara profesional, melainkan juga harus memiliki effort kerja yang tinggi serta pengetahuan yang luas. Baik pengetahuan yang mencakup tentang pengetahuan umum, kepribadian psikologis, serta pengetahuan tentang keimanan. Untuk mewujudkan kemampuan tersebut, maka sekolah mewajibkan seorang guru melakukan pembelajaran diri dengan cara mengikuti berbagai pelatihan kompetensi, seminar, lokakarya, melakukan musyawarah antar guru mata pelajaran, dan lain-lain yang sekiranya dapat menunjang profesionalisme guru. Yang kedua, dari segi siswa atau peserta didik. Peserta didik merupakan target utama terselenggaranya suatu pendidikan. Oleh sebab itu, dilakukan treatment khusus kepada peserta didik dengan cara memberikan suatu pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus dari peserta didik masuk ke sekolah hingga peserta didik lulus. Pembinaan yang dilakukan dapat secara langsung melalui konsultasi secara langsung atau secara tidak langsung, yaitu dengan memberikan motivasi atau masukan lisan dengan pembinaan yang dilakukan. Diharapkan peserta didik memiliki minat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga peserta didik menjadi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, dari segi sarana dan prasarana. Sarana prasarana pendidikan merupakan penunjang utama kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak akan lengkap tanpa adanya suatu sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, pengadaan sarana prasarana harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Melakukan perbaikan sarana prasarana yang masih dapat digunakan dengan fungsi yang baik. Ada melengkapi sumber bacaan literasi, buku-buku pelajaran, dan perpustakaan sekolah. Pengadaan laboratorium baik IPA, IPS maupun bahasa. Penyediaan media-media pembelajaran, alat-alat olahraga, serta kelengkapan alat-alat kegiatan ekstrakurikuler baik kepramukaan maupun usaha kesehatan sekolah. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait langkah-langkah evaluasi kurikulum, namun pada umumnya mencakup yaitu merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Sementara itu, menurut Hermana Somantri pada tahun 2009 menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah 1. Mempelajari kurikulum yang sudah ada. 2. Menuliskan latar belakang alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. 3. Menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Yang kelima, mengumpulkan informasi data. Yang keenam, menganalisis informasi data. Dan yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Kedelapan, menginformasikan hasil. Kesembilan, memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Sekian dari kami.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah arti, salah kata, ataupun salah bahasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.